Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaqsibun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai detik saat sekarang ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat mengisi sisa jatah umur kita hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kegiatan amaliyah ibadah yang telah kita perbuat sampai detik saat sekarang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharapkan ingin semua masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tadi saya sudah membacakan salah satu dari kitab suci Al-Qur'an, surat Al-A'raf ayat ke-96. yang artinya wallahu alam bimuradi. Dan jikalau penduduk negeri ini itu beriman dan bertakwa, sesungguhnya akan kami bukakan kepada mereka berupa keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Keimanan dan takwa kepada Allah akan membukakan pintu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau orang telah beriman dan bertakwa, pikirannya pun terbuka, ilham pun akan datang. Sebab iman dan takwa itu menimbulkan silaturahmi sesama manusia. Lantaran itu timbullah kerjasama yang baik sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Dengan demikian, turunlah keberkahan dari langit dan akan menyemburlah keberkahan dari bumi. Berkah itu ada dua macam. Yang pertama yaitu yang hakiki, dan yang kedua yaitu yang maknawi. Yang hakiki ialah yang berupa hujan, akan membawa kesuburan di muka bumi ini. Maka akan teraturlah tumbuh-tumbuhan dan akan keluarlah segala hasil bumi yang kita usahakan. Atau terbukalah pikiran manusia menggali harta dan kekayaan yang terpendam dalam bumi itu. Seumpamanya di dalam bumi itu ada besi, emas, perak, logam dan lain sebagainya. Atau mengatur perkebunan yang luas, menyuburkan ekonomi, seumpamanya padi dan tanam-tanaman yang lainnya, seperti pepohonan, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Adapun yang maknawi ialah timbulnya pikiran-pikiran yang baru dan petunjuk dari Allah, baik berupa wahyu yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau ilham yang ditumpahkan Allah kepada orang-orang yang berjuang dengan ikhlas. Dan dengan iman dan takwa,
pusaka nenek moyang bisa dipertahankan. Akan tetapi mereka telah mendustakan, maka kami siksalah mereka dengan sebab apa yang telah mereka usahakan. Demikianlah di ujung ayat surat Al-A'raf ke-96, yang artinya keberkahan dan kenikmatan itu bisa dicabut oleh Allah kembali karena iman dan takwa tidak berpengaruh lagi atas jiwa penduduk negeri ini. Meskipun hujan turun juga menurut musimnya, bukan lagi kesuburan yang akan dibawanya, melainkan banjir yang menghalau, meratakan, dan melicinkan segala apa yang telah ditanamnya. Karena tiap-tiap orang tidak ada iman dan takwa, berebut ingin lekas kaya. Lalu mereka tebang hutan-hutan di sekeliling mereka sehingga terjadi erosi, hanyut tumbuh-tumbuhan yang berada di atas tanah gersang. Bila hujan terjadilah banjir, di musim panas sumur-sumur pada kering karena berkurangnya resapan air. Banyak gedung-gedung bertingkat yang tidak lagi memperdulikan dampak yang akan terjadi untuk lingkungannya. Inilah yang pernah digambarkan dengan jelas di dalam Al-Quran surat As-Saba, surat ke-34, tentang penduduk negeri Saba yang makmur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang subur dan Allah yang pengampun. Kesuburan tanah mereka yang melimpah ruah dengan ketaatan mereka kepada Allah, sehingga mereka dapat mengatur perayaan dan waduk bendungan yang teratur. Tetapi setelah anak cucu mendapati bekas usaha orang tua, hidup dengan senang dan mewah di atas tanah yang subur, semuanya malas memelihara baik-baik pusaka itu, sehingga bendungan jadi rusak dan kebun-kebun yang subur menjadi bertambah susut, penghasilannya menjadi rugi. Lalu mereka berganti jadi orang perantau, dan akhirnya negeri Saba musnah, penduduknya habis porak-poranda. Kalau iman dan takwa tidak ada lagi, silaturahmi sesama manusia pun padam, bahkan berganti dengan perebutan kekayaan untuk diri sendiri, biar orang lain teraniaya. Akhirnya meskipun mereka dapat menggali kekayaan bumi, mereka pergunakanlah kekayaan itu buat menindas yang lemah. Sebagaimana di zaman sekarang ini, menggali pertambangan banyak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi kelompok golongan tertentu, mengabaikan kepentingan orang banyak. Seharusnya para pemimpin yang memimpin negeri ini, kekayaan alam yang ada di negeri ini dipelihara sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyatnya. Di dalam ayat ini kita menampak pedoman hidup yang jelas, bahwasannya hidup beriman dan bertakwa semata-mata karena hendak mengejar untuk surga di akhirat, bahkan terlebih dahulu menuju keberkahan yang berlimpah ruah dalam dunia ini. Ayat ini menunjukkan bahwa kemakmuran ekonomi kait berkait, tali bertali dengan kemakmuran iman. Betapapun melimpahnya kekayaan bumi yang telah dapat dibongkar manusia, tidaklah dia akan membawa keberkahan kalau iman dan takwa tidak ada dalam jiwanya. Maka segala bencana yang menimpa suatu umat bukanlah dari salah orang lain, melainkan dari sebab usaha yang salah. Timbul kesalahan karena iman dan takwa tidak ada lagi. Pada ayat 97 dan 98 Allah berfirman kembali, yang artinya wallahu alam bimuradi. Maka merasa amankah penduduk negeri itu
bahwa datang kepada mereka siksaan kami di waktu malam padahal mereka sedang tidur. Dilanjutkan ke ayat yang ke-98. Atau merasa amankah penduduk negeri itu bahwa datang kepada mereka siksaan kami menjelang tengah hari padahal mereka sedang bermain-main. Kedua ayat ini memberi ingat bahwa tiap-tiap penduduk negeri itu hendaklah selalu waspada. Umat-umat yang dahulu yang menentang Rasul-Rasul itu bukan saja lalai dan lengah karena adanya nikmat, bahkan mereka menentang, bahkan mendustakan Rasul-Rasul. Dalam dunia yang luas ini pun kerap kali orang lupa diri karena adanya nikmat itu. Padahal di tiap-tiap sudut bumi ini ada saja skrup-skrup persediaan Allah buat menghancurkannya. Ombak bisa menggulung, naik, membawa taupan. Hujan bisa berubah menjadi banjir, menghanyutkan negeri ini. Panas terik bisa menghancurkan tanaman. Belalang bisa datang berjuta-juta memusnahkan buah-buahan dan daun-daunan yang masih muda. Gunung berapi bisa memuntahkan lahar dan mengalirkan maut kepada penduduk. Waktu datangnya tidak menentu, entah tengah malam sedang kita enak-enak tidur, entah menjelang tengah hari sedang manusia bermain-main. Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-A'raf. Marilah kita sama-sama untuk dapat merenungkan agar sikap hidup kita itu jangan sampai kita melalaikan perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita melalaikan perintah ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, kita tidak tahu kapan akan mengakhiri akhir kehidupan dari alam dunia ini. Untuk hal inilah mumpung Allah memberi kesempatan hidup di alam dunia kepada kita semua, marilah kita sama-sama untuk bermuhasabah, merenung sampai sejauh mana kita dalam melaksanakan amaliyah ibadah yang diperintahkan oleh Allah pada kita. Di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat Allah berfirman kembali, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi fakta kenyataan yang terlihat bahwa banyak orang yang mengaku dirinya Islam, tetapi hanyalah Islam tidak dijalankan sesuai dengan syariat yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita yang masih diberi kesempatan hidup di alam dunia ini dapat memperbaiki amaliyah ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita jangan sampai terlena hidup yang hanya sesaat sebentar di alam dunia ini. Kita pergunakan sebaik-baiknya untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.